Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Hidayah, NPM 2021020305 dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu tentang istinja. Rumusan masalah yang pertama yaitu tentang istinja, apa pengertian dan hukum istinja. Yang kedua, bagaimana tata krama istinja menurut hadis. Yang ketiga, bagaimana praktek istinja. Yang keempat yaitu apa itu istijmar. Yang pertama yaitu pengertian istinja. Istinja secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna yang pertama menghilangkan najis dengan air, yang kedua menguranginya dengan semacam batu, yang ketiga menggunakan air atau batu, yang keempat menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur atau pantat. Istijmar yaitu adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Istibra makanya menghabiskan sisa kotoran atau air seni hingga yakni sudah benar-benar keluar semua. Yang kedua, hukum istinja. Para ulama berpendapat tentang hukum istinja menjadi dua hukum, yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga yaitu dua aja. Terus yang ketiga yaitu praktek istinja dan adabnya. Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan menggosok-gosok dengan tangan kiri. Adab-adab istinja yang pertama yaitu menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. Yang kedua yaitu istinjar, maksudnya adalah memakai tabir atau menghalang agar tidak terlihat oleh orang lain. Di zaman kita sekarang ini tentu bertabir atau berpenghalangan ini sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Yang ketiga yaitu tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala atau nama yang diagungkan seperti nama para malaikat atau nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu tidak menghadap kiblat. Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke selatan, sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap ke utara, sedangkan menghadap ke barat dan timur artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup, melainkan tempat terbuka yang sepi, tidak dilalui orang-orang. Sedangkan bila tempat tertutup seperti kamar mandi di zaman kita sekarang ini tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang kelima yaitu istibra, sudah dijelaskan di awal. Yang keenam yaitu masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, dan disunahkan ketika masuk membaca doa. Yang keempat istijmar, yaitu dengan menggunakan batu atau benda lain selain air sering disebut dengan istijmar, yaitu 3 buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel saat buang air. Tentang ketentuan apakah memang mutlak harus 3 batu atau tidak, para ulama sedikit berpendapat. Yang pertama, kelompok Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa jumlah 3 batu itu bukan mewajibkan tetapi hanya mustajab atau sunnah, dan bila tidak sampai 3 kali sudah bersih maka sudah cukup. Sedangkan kelompok As-Sifiyah dan Al-Hanabilah mengatakan wajib 3 kali dan harus suci dan bersih. Bila tidak 3 kali maka belum bersih, maka harus ditentukan menjadi 4 dan 5 dan seterusnya. Sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan. Yang pertama yaitu benda tidak bisa untuk membersihkan bekas najis. Yang kedua, benda tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis. Yang ketiga, benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas dan perak atau permata. Yang keempat, benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu dan debu atau pasir. Yang kelima, benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kacang, beling, kawat dan logam. Yang keenam, jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat bukan benda cair
Namun ulama Hanafiyah membolehkan dengan benda cair lainnya selain air seperti air mawar. Yang ketujuh, benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi atau kotoran. Yang kedelapan, tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan atau roti. Yang kesembilan, bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk yang bias digunakan untuk istijmar. Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan juga air agar istinja itu menjadi sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.